Kita mendapati satu tindak pidana penipuan melalui media elektronik dengan modus love scam. Untuk barang bukti yang berhasil kita amankan, laptop, handphone, SIM card, sabu sekitar 0,64 gram. Berikut ada bongnya. Aksi penipuan dengan aplikasi kencan di media sosial kembali terjadi. Pelaku menggunakan aplikasi untuk menjerat korbannya dengan bujuk rayu dan tipu daya investasi fiktif. Seperti yang menimpa salah satu korban ini, Dewi. Setelah membangun kedekatan emosional, pelaku mengelabui korbannya untuk berinvestasi. Awalnya aku kenal seseorang ini dari aplikasi Badoo, dating aplikasi Badoo. Itu aku kenal di sekitar bulan Juli atau Agustus. Ya, awalnya aku cuma ngobrol biasa, terus ya ujung-ujungnya ya rayuan-rayuan lah gitu. Ya cuman kalau setiap aku ajak untuk video call dia nggak pernah mau. Alasannya dia nggak suka untuk video call gitu. Cuma komunikasi kita lewat telepon aja atau chatting. Itu aja sih. Berapa lama itu Bu? Ibu perkenalan itu berapa lama? Dan sampai dia, ada nggak sih dia niatan untuk serius sama Ibu tuh ada? Kayak gitu? Ya cuma ngejanjiin aku dia mau datang ke Jakarta karena gitu. Dia kan karena bilangnya sih aslinya dari Tasik ya. Cuman dia kerjanya di Batam. Nah cuman ngakunya sama aku itu dia sekarang itu lagi stay di Thailand. Idealku dari Juli atau Agustus ya sekitar ada 5-6 bulan lah ya gitu dari situ awalnya. Hasil operasi siber Satuan Reserse Kriminal Polsek Gambir mendeteksi aktivitas mencurigakan di kawasan Ben Hill, Jakarta Pusat. Selamat malam rekan-rekan. Kita mendapati satu tindak pidana penipuan melalui media elektronik dengan modus love scam. Jadi rekan-rekan, setelah dilakukan analisa, kita mendapati BTS mereka dan wilayah operasi mereka berada di wilayah hukum Jakarta Pusat. Dalam hal ini di wilayah seputaran Ben Hill, di apartemen. Tim yang dipimpin Kasubnit Reskrim Polsek Gambir, Ibtu Satrio, langsung menyelidiki terduga pelaku penipuan. Silent, jangan sampai kita terpantau atau ketahuan oleh mereka, karena saya yakin pelaku seluruhnya ada berada di apartemen tersebut. Saya rasa cukup sampai di sini rekan-rekan. Kita bisa langsung melaksanakan. Bapak istirahat, bisa menyesuaikan. Istirahat di tempat, gerak. Dari hasil penyelidikan, tim reskrim mencurigai seseorang yang diduga bagian dari sindikat penipuan. Halo Bang. Ya, gimana Rian? Ya, bagaimana? Ini Bang, untuk target sudah kami tempel Bang. Oke, baik, kita ketemu di dekat TKP. Nanti segera saya datang, langsung kita lakukan penindakan aja ya. Monitor Bang. Oke, agar diberitahukan di grup agar anggota dapat monitor seluruhnya. Makasih. Oke. Kita langsung lakukan penindakan aja. Ayo, lanjut. Polisi akhirnya menciduk anggota sindikat ini.
Nah ini nih. Dia janjian mau ke temenmu di mana? Kau tinggal di mana? Orang mana? Ini di mana? Udah ke sini nih, Pak. Di mana? Nah. Sini ya? Mana? Daerah Benhil. Iya. Kamu di apartemen? Iya, Pak. Apartemen mana? Udah jujur aja ya. Baik-baik di mana ya. Ayo. Ayo kita. Pelaku tak melawan. Dengan sikap, ia digiring ke mobil untuk dimintai keterangan. Pelaku Elvandro mengakui perbuatannya. Dalam setiap aksinya, Elvandro berperan sebagai operator yang bertugas mencari calon korban untuk berinvestasi melalui aplikasi palsu. Kamu bisa kerja di situ gimana ceritanya? Temen yang nawarin, Pak. Nawarin gimana caranya? Lu mau kerjaan nggak? Terus? Pada saat itu saya nganggur, saya iyain aja, Pak. Kerjaan apaan? Belum dikasih tahu, Pak. Tunggu sampai di kantor itu baru dikasih tahu di apartemen. Nah, terus? Tahu-tahu gini, Pak. Kau pakai lamaran kerja nggak sih, Pak? Enggak, Pak. Enggak. Enggak, Pak. Berapa kau pakai sebulan? Di peraturannya 5 juta, Pak, yang saya baca peraturan kerja. Sebagian besar korban adalah perempuan dari kalangan profesional menengah atas yang punya uang berlebih untuk investasi. Case ini untuk korban sendiri sasarannya adalah wanita ya, yang mana berprofesi atau backgroundnya menengah ke atas. Mereka sudah memprofiling, jadi wanita-wanita yang akan mereka jadikan korban ini sudah diprofiling dulu. Backgroundnya apa, kerjanya apa, kemudian dia punya penghasilan berapa. Nah, di situ baru mereka masuk dengan memasang foto-foto pria-pria yang menarik, yang menggunakan foto-foto anonim atau dia menyiapkan talent di situ, ya. Kemudian dia mengajaklah di situ, sehingga proses ini tidak cepat, bisa berapa hari. Nah, tidak semuanya juga berhasil. Yang sudah berhasil, yang masuk ke dalam WhatsApp tadi, baru ke aplikasi Wish. Komplotan ini menggunakan beberapa aplikasi kencan yang berbeda. Mereka memajang foto yang menarik perhatian kaum hawa. Untuk mengetahui pelaku lainnya, tim Reskrim Polsek Gambir terus menggali informasi dan meminta keterangan dari Elvandro. Setiap harinya, Elvandro mengaku menjalankan aksinya dari sebuah apartemen di bilangan Benhil, Jakarta Pusat. Temenmu di mana? Di apartemen, Pak. Apartemen mana? Batavia Benhil, Pak. Batavia Benhil, lantai berapa? Lantai 32, Pak. Ada berapa unit di sana? Yang disewakan untuk kelompok kamu? Pak. 3 unit? Iya, Pak. Total berapa orang di sana jumlah? Total semua ada 20 orang, Pak. 20 orang. Laki-laki ini berapa orang? Laki-lakinya 16, Pak. 16. Yang 4 orang perempuan? Perempuan, Pak. Ada alat apa aja sana untuk kamu kerja? Ada laptop, ponsel, Terus? Apa lagi? itu doang, Pak. Itu doang. Iya, Pak. Udah berapa lama di sana? Saya baru sebulan, Pak. Sebulan? Iya, Pak. Setelah menerima informasi ini, tim Reskrim Polsek Gambir dengan sigap menuju apartemen. Satu lagi, Pak. Depan, Pak. Sama kamu tunjuk. Depan sana, Pak. Bangku, saya tanya kalian berapa orang, bangku udah banyak di sini. Benar saja, dalam penggerbekan di salah satu lantai apartemen di bilangan Benhil, Tanah Abang, tim membekuk belasan orang yang bertugas sebagai operator dan pengawas operator.
Polisi juga menyita beragam barang bukti. Ada puluhan telepon seluler dan puluhan laptop. Tak hanya itu, polisi juga menemukan narkoba jenis sabu. Polisi menduga mereka juga memakai narkoba. Untuk barang bukti yang berhasil kita amankan itu ada laptop ya. Laptop lebih kurang sekitar 20-an ya. Kemudian ada handphone sekitar 90-an ya. Kemudian ada SIM card dari Telkomsel, XL ya, dan bahkan kita juga berhasil mendapatkan ada sabu ya. Sabu sekitar 0,64 gram. Berikut ada bongnya. Jadi ada 8 orang kita cek urin waktu itu, dari 20 orang positif menggunakan sabu. Dalam melancarkan aksinya, pelaku mula-mula membuka percakapan melalui aplikasi kencan. Setelah itu berlanjut ke media sosial WhatsApp. Langkah selanjutnya, korban diarahkan untuk mengunduh aplikasi Wish. Dengan aplikasi ini, korban diajak berinvestasi dengan iming-iming keuntungan hingga 25%. Oh itu, nama akunnya nih? Iya. Ini toko, ini tokonya. Terus? Apa itu? Ini foldernya? Iya. Terus kamu narik orang itu? Ya, nyarinya gimana? Kita cuma pacaran aja, Pak. Siapa yang sekarang jadi pacaran gimana? Yang ini Coba tuh. kayak biasa aja kita. Itu orang luar ya? Iya, semuanya. Ini Filipina. Filipina semua, kita nggak ada orang Indo. Kita semua orang luar semua. Ini langsung translate ya? Iya. Pada awal mulanya dari WhatsApp ya, kita bicara dari WhatsApp itu langsung diklik, ada link masuk ke dalam aplikasi Wish fiktif. Nah di situ nanti dalam aplikasi Wish itu udah seperti Shopee atau Tokopedia gitu, kita bisa langsung masuk ke keranjang dropshipper. Nah nanti kita milih semacam 40 item minimal dari kosmetik dan barang-barang lainnya. Kemudian selesai masuk ke situ nanti ada semacam aplikasi OKC lagi. Nah itu pembayarannya melalui situ. Jadi masuk ke dalam USDT dulu, ke dalam kripto ya. Jadi dirubah tidak secara transaksional konvensional, tidak, tapi menggunakan aplikasi OKX. Uang yang disetor korban kemudian dikonversi ke mata uang kripto dan ditransfer ke dompet digital yang dikelola oleh sindikat. Dari informasi Elfandro, polisi juga mendapatkan satu nama lainnya, Nyoman Budi. Menurut saya Nyoman, Pak. Nyoman. Dalam keterangannya, Nyoman diketahui berperan sebagai atasan Elfandro atau orang yang mengawasi serta berkomunikasi dengan operator.
Ada 3 tim Pak. 3 tim di sana. Nyoman, sama lagi terus. Rian sama Ade Pak. Ada 3 orang berarti ya. Oke, kita ngarah ke sana sekarang ya. Siap Pak. Tunjukin ya. Kamu tunjukkan ya. Iya Pak. Ya. Tim Reskrim Polsek Gambir pun langsung mengejar Nyoman. Nyoman biasanya selalu nongkrong di sebuah warung makan yang tak jauh dari tempatnya bekerja. Bentuk ada gang ya. Dekat. Ada gang. Ada orang. Oke. Lain ya, jangan sampai itu salah tunjuk. Polisi dengan mudah membekuk Nyoman. Hei, ini mana? Kamu kenal enggak? Untuk meyakinkan tak salah tangkap, polisi mengklarifikasi Nyoman dengan Elvandro. Kamu kenal dia? Nah, benar Pak. Hah? Masuk. Kamu lagi. Kamu kenal sama dia? Dalam interogasi, Nyoman mengakui bagian dari sindikat penipuan dengan menggunakan aplikasi kencan ini. Kamu gimana? Kamu berarti yang memimpin di sini? Kamu yang memimpin di... Kamu leader di situ? Sebagai leader kamu di situ? Iya Pak. Hah? Kamu... Nyoman juga yang bertanggung jawab terhadap belasan karyawan yang bertugas sebagai operator. Tak sampai di situ, Nyoman juga mengaku setiap aksinya dilaporkan kepada pimpinan yang lebih tinggi, sang bos yang bernama AJ, warga negara Tiongkok. Pelaku kemudian digelandang ke Mapolsek Gambir, Jakarta Pusat. Polisi hingga kini masih memburu warga negara Tiongkok, AJ, yang diduga otak di balik komplotan penipuan aplikasi daring ini yang dialihkan dalam mata uang kripto. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu berhasil mengamankan terkait dengan peristiwa pidana love scam ya, atau penipuan online yang berkedok dengan adanya bujuk rayu ya, atau semacam kasih sayang kepada korban sehingga menimbulkan chemistry sehingga korban terbujuk lah untuk menyerahkan sejumlah dananya melalui aplikasi kripto. Jadi alhamdulillah minggu lalu sudah berhasil kami ungkap. Komplotan ini dijerat dengan pasal 28 dan pasal 35 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Kita menggunakan Undang-Undang ITE ya, pasal 28 junto 45 Undang-Undang ITE ya, terkait dengan penipuan elektronik ya. Kemudian kami juga kenakan terkait dengan illegal access. Begitu, dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Kita harus sadari bahwa generasi-generasi penerus bangsa ini jangan sampai menjadi pelaku. Jangan mudah terpancing, jangan mudah terbujuk rayu, apalagi memang belum pernah kenal mereka hanya melalui dunia maya. Nah, itu mungkin menjadi saran dan masukan kami kepada seluruh warga masyarakat, dan kami menghimbau agar lebih hati-hati terkait adanya penipuan-penipuan online seperti ini.